Eh, Oke, ini dia Market Outlook 2022 Trade Squad dan Ika Prama. Mohon maaf. Mungkin sedikit perkenalan. Kami dari Trade Squad. Di Trade Squad ini ada 4 foundernya. Ada Om Fabian. Om Fabian adalah alumni S1 Prasetya Mulia. Beliau juga sekarang sudah full-time trader dan entrepreneur. Beliau yang pegang bagian marketing kami di Trade Squad. Terus selanjutnya juga ada Om Faradi. Om Faradi adalah full-time trader. Walaupun Om Faradi bekerja, Om Faradi juga tetap full-time trader dan mempunyai sertifikasi Elliott Wave yang level 1. Terus lanjut Om Faradi yang produce semua Oracle Vision kita, semua Elliott Wave Analysis kita gitu. Jadi Oracle Vision apa nanti kita bakal lihat bareng. Terus selanjutnya ada saya juga full-time trader dan saya banyak pegang untuk hubungan dengan financial planning. Terus selanjutnya juga ada Mas Willy. Mas Willy juga full-time trader, entrepreneur, dan banyak pegang untuk strategik di Trade Squad gitu. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan tentang kami dari Trade Squad. Untuk memulai Market Outlook hari ini, mungkin saya akan serahkan ke Mas Willy. Wait, thank you Kevin. Pagi semua, pagi. Aduh, ini deg-degan nih. Soalnya ada Om Sucang nih. Kalau nggak ada Om Sucang sih kita cuek aja ya, Far ya. Ini ada Om Sucang agak deg-degan nih. Oke, teman-teman. Jadi thank you banget ya. Sebenarnya hari ini harusnya ada Mas Eko ya, cuman nggak tahu ya Mas Ekonya belum join ya. Ya thank you buat Mas Eko udah allow kita untuk sharing ke teman-teman Prasmol. So basically hari ini sebenarnya tadi yang udah disampaikan oleh Kevin, kita banyak diskusi aja. Jadi saya juga dengar di awal session ada question juga dari Pak Bawa tadi ya. Nah, mungkin bisa 1-2 pertanyaan bisa kita jawab langsung ya. Kita bisa kasih roadmap-nya langsung gitu ya ke teman-teman semua. So jadi kita berempat tadi udah disampaikan oleh Kevin. Jadi kita bukan teori ya teman-teman ya. Jadi kita berempat udah full time trader. Saya sendiri 13 tahun kerja. Last year 2021 saya udah pindah kuadran, jadi murni setahun terakhir tuh emang kerjanya trading aja gitu ya, punya bisnis juga, jadi bakal banyak banget insight yang bisa kita share ke teman-teman semua gitu ya. Oke, kita akan masuk langsung ya teman-teman ke outlook untuk tahun depan ya teman-teman. Tapi sebelum mulai, kita share dulu Kev. Please next slide. So teman-teman, jadi sebenarnya kita pengen memulai 2022 ini ya dengan sesuatu yang sangat positif ya, dengan mindset yang lebih fokus ke power-nya dibandingkan fear-nya ya teman-teman semua ya. So jadi saya cuma pengen ngingetin doang ke teman-teman semua ya, bahwa kalau kita bicara 2021 ya, so many noise ya, yang kalau kita dengerin semuanya setiap hari itu lu bisa gila gitu ya. Jadi kalau 2021 ya, kalau teman-teman lihat ya, setiap hari itu pasti ada aja, dimulai dari Delta varian, PPKM ketat ya, US inflation ya, taper tantrum, Omicron gitu ya teman-teman semua. Jadi semua itu apa? Itu buat market itu ya selalu bergejolak gitu ya. So cuma kalau kita mau dengerin semua dengan tidak melihat big picture-nya, kita bisa ya itu tadi ada komen-komen yang saya bingung banget nih market kayak yo-yo segala macam ya. That's why karena kita lebih fokus ke fear-nya tadi, ke ketakutan kita. Jadi begitu dengar kata orang, begitu dengar isu baru, noise baru gitu ya. Nah, itu kita akan langsung takut gitu ya. Langsung takut kemudian ya apa? Kita lakuin cut loss mungkin atau kita langsung doing something yang sangat-sangat reaktif ya gitu teman-teman ya. Nah, so apa artinya? Artinya kalau kita bicara noise, noise itu nggak akan stop ya. Bad news-nya apa? Bad news-nya 2022 ini noise-nya mungkin akan lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen belajar saham, tapi pengennya santai, pengennya nggak mules, ya bad news-nya nggak mungkin. Karena kenapa? Ya lu bakal denger terus tuh, tiap minggu akan selalu ada hal-hal baru lagi. Hal-hal baru lagi yang buat lu sakit perut gitu ya. Jadi, so kita harus mulai ngebiasain diri untuk apa? Bukan cuekin noise-nya, enggak, tapi kita waspada dengan noise-nya, tapi kita nggak reaktif gitu ya teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita lihat ini faktanya ya teman-teman semua ya. Walaupun di 2021 kita dengar berbagai macam noise ya. So lihat Kev, next.
Jadi ini adalah kita ngadain session yang sama persis ya. Kita ngadain 3 kali session tahun lalu bulan Desember. Jadi waktu di bulan Desember itu kan teman-teman lihat sendiri ya, market itu naik kencang sekali ya. Ini Desember 2020 ya. Market naik kencang sekali ya. Tapi kita udah lihat bahwa tahun depan ya nggak mungkin yang namanya market itu naik kayak naik ke Monas gitu, nggak mungkin dia langsung. Jadi pas cuma 3 aja, cuma ada bullish, bearish sama ranging, that's it ya. Jadi setiap kali fasenya udah advancing, itu pasti akan terjadi apa? Konsolidasi dulu. Ya, kita tinggal lihat aja average ininya sendiri, true range-nya sendiri. Setiap kali ATR-nya tuh mulai membesar, mulai tend to increase ya, itu pasti market tuh akan start untuk konsolidasi. Sehingga apa? Di tahun lalu kita udah bilang tuh bahwa dari bulan Januari sampai dengan Oktober itu market akan muter-muter di 5.600 sampai 6.400. Kenapa? Ya satu karena kita sadar bahwa tahun lalu itu kita masih belum, ibaratnya kita udah ngerti dengan COVID-nya, tapi kita belum tahu apakah ini akan segera selesai atau enggak. Kemudian kita juga tahu bahwa di Amerika itu mulai cenderung ada kenaikan inflasi gitu ya. Jadi kita sadar banget bahwa yang namanya market itu akan sangat volatile gitu ya. Apalagi marketnya baru advancing. Sehingga apa? Kita melihat sekali bahwa market itu di tahun lalu itu akan ranging dulu. Nah, tinggal teman-teman lihat sendiri. Next, ya. Yes, ya ini ya teman-teman ya. Jadi so far sih dengan apa yang kita prediksi tahun lalu persis sama kalau teman-teman lihat. Jadi market itu membentuk konsolidasi ya dari Januari sampai dengan September itu dia ngebentuk konsolidasi sebelum akhirnya dia keluar dari apa zonanya ya, zona resisten. Dan hari ini market sedang ngebentuk apa? Ngebentuk konsolidasi di all time high-nya. Ya, kalau teman-teman lihat ya, dari tahun 2018 ya, dari tahun 2018 sampai dengan hari ini, market tuh sebenarnya belum benar-benar bisa keluar dari sideways ya, kalau teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman dari dia advancing dari tahun berapa 2008 ya, terakhir subprime mortgage itu kan mereka after crisis ya, market terus naik terus ya, sampai finally itu 2018 market stop ya. Market stop kemudian sampai hari ini market ranging ya. Kalau teman-teman take out itu ya yang chart di apa yang chart di yang di COVID itu sebenarnya market itu belum kemana-mana tuh ya kan, marketnya cuma bolak-balik aja tuh, bolak-balik dari 5.600 sampai ke 6.400 6.700 ya teman-teman ya, marketnya bolak-balik aja. Nah pas ada COVID dia turun tapi akhirnya dia balik lagi. Nah hari ini hari ini kalau teman-teman lihat kenapa untuk jebolin 6.700 susah banget ya, karena itu tadi memang harus disupport dulu, nggak hanya oleh supply demand tapi juga katalis fundamental juga harus support. Makanya ini proses konsolidasinya lama sekali ya teman-teman ya. Oke. Oke, next Kev. Nah sekarang gimana dengan tahun 2022 teman-teman? Kalau di apa sih di Trade Squad kita 2022 ini kita pengen apa ya, kita ada satu tagline ya, kita lebih banyak bersyukur lah gitu ya teman-teman. Jadi so far meskipun market itu dari apa 2018 sampai dengan 2021 itu kita bisa bilang ranging, cuman kalau kita balik lagi kayak saya sendiri secara portofolio mungkin udah lebih dari double ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau saya tuh udah merubah nih teman-teman, udah ngubah cara kita trading ya, cara saya trading sendiri. Yang tadinya dengerin noise setiap hari, tapi kita lihatnya lebih ke big picture dan lebih banyak bersyukur gitu loh. Jadi kita lebih ngelihat apa? Lebih ngelihat satu persatu pick yang kita pilih itu ya memang pick yang ada story-nya gitu ya. Jadi lebih banyak bersyukur dan kita lebih banyak apa? Lebih banyak waspada aja gitu dibandingkan kita untuk selalu mikirin noise itu tadi ya teman-teman ya. Oke, next Kev. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Jadi untuk tahun apa sih 2022 tuh kita ngelihat market seperti apa sih? Jadi sebenarnya sebelum kita langsung nanti akan dijelaskan oleh Mas Mas Faradi ya untuk ini sih roadmap-nya sendiri. Saya akan mulai dulu dari apa sih tema-tema yang mungkin teman-teman akan lihat ya. Jadi tema ini bisa jadi noise, bisa juga jadi sebagai
sebagai ininya di katalisator ya teman-teman ya. Jadi either tema ini akan jadi noise katalisator, itulah yang akan dibentuk market kita di tahun ini sebenarnya kira-kira ya. Jadi yang pertama mungkin teman-teman harus tahu ya, tema besar dari 2022 adalah yang pertama ya, kalau secara global mungkin udah sangat sangat sadar sekali ya. Yang pertama adalah global supply chain issue ya teman-teman semua ya. Jadi jangan heran lah, kita after crisis semua negara stop ya, ekonominya stop, tiba-tiba hari ini ngebuka gitu ya. Mungkin dulu ada kontainer, ada tank itu ada di Hong Kong, ada kapal tanker yang masih di Afrika itu mesti di reroute lagi segala macam, itu kan ribet banget ya. Apalagi sekarang yang di surfing mungkin negara-negara besar dulu, negara kecilnya kebelakangan. Jadi hari ini teman-teman akan lihat ada isu yang sangat besar ya. Isunya itu hanya isu yang sifatnya itu intermediary aja lah. Jadi isunya mungkin nggak akan panjang banget ya. Yang kayak kita di kantor aja lah. Tiba-tiba kantornya dibuka ya. Kemudian kita mesti produksi ini itu segala macam ya. Teman-teman bayangkan perusahaan logistik nih yang tadinya dia nggak ada yang order yang seperti apa ya, masing-masing negara tutup gitu tiba-tiba ngebuka. Nah itu kondisi hari ini itu global supply chain issue teman-teman. Efeknya apa? Ya, efeknya pasti yang namanya supply itu limited, demand-nya tinggi, pasti nanti harga-harga cenderung naik. Makanya hari ini teman-teman jangan aneh deh kalau melihat harga komoditi juga ikutan naik, harga minyak juga ikutan naik gitu ya. Dan harga-harga barang sendiri nih kayak kayak Om Kevin nih senang ngomong motor segala macam. Kemarin dia beli velg segala macam udah susah banget ya. Itu harganya udah tinggi segala macam. Ya itu dia tadi karena itu isu di global ini pasti nanti efeknya ke kita. Dan isu ini udah dimulai ya, teman-teman semua ya. Gitu. Nah, isu ini dengan kenaikan harga udah pasti otomatis apa tadi? Inflation akan tinggi. Makanya di Amerika hari ini apa? Hari ini kalau kita bicara minggu lalu kan ada satu noise yang baru keluar ya. The Fed baru mengeluarkan roadmap baru ya. Roadmap-nya mengenai the Fed increase-nya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi satu noise sudah keluar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua apa lagi? Yang kedua teman-teman akan melihat juga nih nanti teman-teman ini ada noise lain lagi kalau dari sisi global ya. Fed rate increase ya. Otomatis ya teman-teman ya, dengan inflasi yang tinggi udah pasti pemerintah nggak akan US lah ya, US government tuh nggak akan terlalu berani untuk membuat apa sih liquidity di market tuh yang benar-benar banjir lagi ya, pasti dia akan menahan. Dan mereka akan lakuin namanya tapering gitu ya. Nah, tapering ini itu akan dilanjutkan oleh the Fed rate increase. Nah, dan kalau kita tahun lalu mereka bilang apa sih 3 kali, tapi kalau melihat risalah yang kemarin ya, yang apa sih minggu lalu itu kelihatannya mereka akan lebih agresif lagi. Nah, ini noise yang kedua ya teman-teman ya. Jadi tema pertama itu teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya. Tema pertama tuh soal yang namanya global supply chain issue, kemudian tapering gitu ya. Kemudian yang ketiga komoditi super cycle ya teman-teman ya. Kalau kemarin teman-teman apa baca dari riset yang Goldman Sachs ya, itu bahkan bilangnya komoditi itu super cycle-nya itu ya kalau teman-teman tarik dari hari ini ke tahun 1900 rata-rata komoditi super cycle itu hanya 3 tahun ya, paling lama 3 tahun ya. Tapi kalau kita lihat risetnya terbaru dari apa sih Goldman Sachs, even komoditi super cycle ini bisa 10 tahun. Jadi itu benar-benar luar biasa banget. Ya, jadi ini sesuatu ya teman-teman ya. Karena kita belum pernah yang namanya tuh demonstrate menghadapi krisis yang seperti hari ini gitu ya. Nah, yang keempat udah pasti ya, tema keempat itu adalah vaksin progres, itu udah jelas ya. Mungkin nanti akan ada varian baru segala macam gitu ya, varian baru lagi atau mungkin benar-benar COVID-nya udah selesai gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira tema-tema global yang nanti kita akan yang kita akan banyak dengar itu seperti ini. Nah, efeknya apa sih? Kalau kita tarik lagi dari global kita pindahkan ke IHSG, apa sih yang akan ada efeknya ke kita? Yang pertama tuh tema di lokal udah pasti ya teman-teman, earning recovery ya, earning recovery itu pasti ya. Kalau teman-teman lihat ya hari ini tuh apalagi perusahaan-perusahaan yang coal ya, batu bara, komoditi metal segala macam itu pasti earning per share-nya akan increase. Kenapa ya? Itu tadi komoditi super cycle, banyak orang butuh komoditi segala macam, otomatis ya harga naik dan mereka sangat price ini kita sensitif ya. Jadi hari ini mereka banyak dapatkan uang lah. Ya udah pasti nanti kalau teman-teman lihat di kuartal 1, kuartal 2 itu report mereka akan bagus. Kemudian banking juga sama, earning report-nya akan bagus juga ya. Kedua juga komoditi ya, tadi ya sama juga dengan global ya, itu kita
Indonesia ini kita masih sangat bergantung sekali ya harganya. Sebenarnya kalau karyawan kayak saya juga karyawan gitu, cuman kalau di desa-desa ya, bukan desa, kalau di luar Jakarta ya kayak di Sumatera, di Kalimantan, mereka sangat bergantung dari kenaikan harga komoditi. Dan biasanya begitu harga komoditi naik, yang akan naik juga apa berikutnya otomotif ya teman-teman ya, pasti itu yang punya uang akan beli motor baru, mobil baru, segala macam seperti itu ya, itu juga akan ada efeknya lagi ke situ ya. Nah yang ketiga ini foreign flow ya, ini kita masih put in or out ya. Jadi sebenarnya in or out ini karena kita masih ragu sebenarnya apakah apa ya the way ini it depends ya teman-teman ya. Dulu mungkin kalau kita kuliah di Prasmul ya, saya pernah diajarin sama Pak Adrian ya waktu itu ya soal apa sih balance recession ya. Jadi sebenarnya di balance recession itu di saat condition di satu country utama itu lagi ada problem ya kayak hari ini lah, mereka ada problem dengan namanya liquidity-nya terlalu berlebihan. Begitu mereka tarik liquidity itu pasti yang dari negara berkembang ini akan ikutan ketarik. Tapi kondisinya ini kita lihat lagi nanti apakah the Fed itu bisa melakukan langkah-langkah yang lebih yang lebih baik ya sehingga foreign flow itu nggak ketarik begitu besar begitu ya. Jadi ini juga salah satu tema juga yang nanti kita lihat. Cuma kalau kita lihat bulan Januari ini foreign bukan out banget, ini banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kita lihat, tapi kita lihatnya fully selama 1 tahun. Nah yang keempat jangan lupa juga ada vaksin progress sama tax amnesty. Jadi ini tema-tema yang akan ada di lokal kita lah gitu ya. Nah kita udah tahu nih ya, kita udah tahu satu ya. Jadi kalau saya buat ini summary-nya dulu, yang pertama adalah kita sadar bahwa market kita hari ini itu adalah market after kita belajar dari 2008, 1998, itu marketnya tuh nggak akan pendek, teman-teman. Marketnya tuh akan bullish-nya panjang. Ya. Jadi satu hal dulu ya teman-teman harus tahu. Jadi news-nya di hari ini, di kelas Prasmul hari ini, kita ada satu good news. Bahwa market panjang, ya, apalagi yang buat belum kenal, baru main saham baru-baru aja ya, bullish itu nggak kayak Tugu Monas yang naiknya linear langsung, itu nggak. Ya, pasti ada fase yang namanya naik turun gitu ya, teman-teman ya. Oke. Tolong ya. Yes. Ada fase yang advancing, konsolidasi, kemudian di markdown lagi, kemudian baru dia naik. Jadi makanya kita lebih nanti kita untuk melihat roadmap-nya menggunakan yang namanya Elliott Wave ya. Cuman fasenya akan panjang ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, message hari ini yang mau saya sampaikan adalah teman-teman percayalah ya, teman-teman kalau berharap market itu kondusif, teman-teman nggak akan dapetin, ya nggak akan dapetin hal itu di tahun ini, di tahun depan nggak akan pernah. Ya, faktanya kita akan selalu mendengarkan yang namanya noise. Ya, noise itu setiap hari. Ya, jadi mulai sekarang kita lebih melihat long term view gitu ya teman-teman. Jangan melihatnya itu harian sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat harian sekali kita akan terlalu reaktif gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman bisa lihat sendiri ini ada tema-temanya. Nah, tema-tema inilah yang kita coba ramu untuk melihat gimana sih roadmap dari IHSG di tahun ini. Oke, Kev. Next, Kev. Nah, ya teman-teman ya. Ini yang lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Mas Faradi ya. Tapi kalau saya ngelihatnya itu adalah kalau teman-teman lihat ya, ini adalah IHSG dalam konteksnya big picture ya. Big picture dari awal kita punya bursa yang modern lah ya. Kita mulai dari tahun 1998 gitu ya teman-teman ya. Itu dimulai dari dari wave 1 ya. Kemudian di tahun 2008 after crisis yang saya bilang kemarin subprime mortgage tuh teman-teman liatin wave 3-nya panjang sekali ya. Sampai kapan tuh? Sampai 2018. Ya, 2018 kemudian market gimana? Market mulai ranging tuh. Mulai ranging ya. Kemudian 2019 20 Covid turun ya. Nah, hari ini market udah balik lagi ke zona-zona resistannya di daerah 6.700 krisis ya, sangat kritis ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang hari ini konsolidasinya bagus ya itu akan jadi area nantinya akan jadi area support gitu ya. Area itu akan sangat sulit ditembus di masa depan.
Nah, cuma kalau teman-teman lihat, apa good news-nya di sini? Kita lihat sendiri, setiap kali dimulai advancing wave, itu dimulai dari volume yang besar tuh. Kalau teman-teman lihatin di 2008, itu market mulai naik dengan volume yang besar sekali ya. Kemudian dia bullish, super bullish tuh ya, dari 2000 dari 2008 sampai dengan 2018, 10 tahun tuh ya, dia marketnya kencang sekali. Ya tapi kalau teman-teman lihat market tuh nggak naik langsung ya, pasti selalu ada naik turunnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu sama juga nih, begitu after COVID kemarin, volume awalnya tuh coba teman-teman lihat, volume awalnya luar biasa besar juga kan. Nah ini akan mengulangi lagi ya, akan mengulangi lagi periode yang sama. Kalau periode yang sama dengan tahun apa sih 2008 ya. Nah sekarang tapi kan kalau kita ngelihat ini kan begitu panjang ya, jadi cuma satu informasi yang baiknya adalah buat teman-teman yang punya view-nya long term ya, yang view-nya itu nggak pengen keluar masuk dengan cepat ya, ini era yang tepat sekali. Ini era yang tepat sekali buat teman-teman untuk buy on weakness, buy and hold gitu ya, ini udah paling cocok sekali. Nah kalau ditanya, apa sih sektor-sektor yang kira-kira kita bisa koleksi ya, kalau kita bicara IISG dalam dalam beberapa tahun terakhir itu cuma 2 sektor aja, teman-teman fokus ke banking, fokus ke consumer, itu yang ya sektor-sektor yang teman-teman bisa koleksi dan buy and hold dalam waktu yang panjang gitu ya, kira-kira gitu. Nah, next Kev. Nah ini untuk apa sih 2022, ini sebelum dimulai sama Mas Safaradi, kita akan ini dulu ya, kita akan sharing. Jadi kalau menurut kita dari Trade Squad ini ada berapa leading sektor ya. Jadi yang pertama itu leading sektor yang teman-teman mesti fokus itu adalah satu adalah metal mining ya, coal and CPO. Itu I think terutama di half 1 tahun ini tuh sangat baik ya. Construction, retailer juga sama gitu ya. Bank technology itu yang bank ini lebih specifically lebih ke ini ya, dua-dua sebenarnya juga yang old bank dengan digital bank juga sama sih, sebenarnya sama-sama aja. Kemudian ya kalau teman-teman yang sekarang udah view-nya itu long term, saya suggest teman-teman udah mulai masuk ke saham-saham ini ya teman-teman, consumer ya. Gini ya, tahun lalu saham yang kita minta di kelas mentari ataupun di Tresco tuh yang untuk teman-teman hindari itu apa sih? Consumer ya, Unilever, ICBP, Indofood, kita minta jangan dibeli dulu atau dikurangin dulu. Kenapa? Yang namanya fase awal after crisis, itu uang itu nggak ke sana, teman-teman. Nggak akan ke consumer stock dulu. Kenapa? Consumer stock itu pada dasarnya berada dalam konteksnya defensive stock kan. Defensive stock itu baru akan manggung nanti. Begitu ada isu apa? Isu inflasi. Nah, isu inflasi itu udah mulai itu di Amerika. Kenapa mulainya di Amerika? Karena negara pertama yang di-surfing after dari global supply chain itu pasti negara besar dulu kan Amerika. Negara-negara berkembang kayak kita tuh baru nanti. Tapi apakah kita akan mengalami hal yang sama? Pasti. Kita akan punya isu yang sama, ya. Apa isunya? Inflasi. Nah, di saat inflasi itu pasti nanti sektor yang akan manggung sektor defensif. Salah satunya apa? Consumer stock. Makanya kita udah put nih di 2022 malah kita anjurkan tuh. Di half 2 itu menurut kita consumer akan mulai manggung. Gitu ya. Sehingga apa? Kalau teman-teman yang udah punya view-nya long term hari ini yaitu no brainer, lu beli kayak modal Unilever tuh udah ya no brainer aja. Just buy aja. Buy and hold and see the magic sebenarnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang kita minta teman-teman reduce itu yang di tahun ini, kalau tahun lalu kita minta teman-teman reduce consumer, kita minta reduce oil and gas, media, poultry itu yang kalau yang media bukan media yang ini ya, yang baru-baru ya, yang modelnya apa sih digital ya, tapi lebih ke old media lah, gitu ya. Kemudian poultry juga sama. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Nanti di session discussion bisa kita ini lanjutin ya teman-teman. Mungkin sekarang saya over ke Mas Sigit Faradi untuk langsung sharing mengenai roadmap-nya ya. Oke, terima kasih Om Willy penjelasannya tentang fundamental dan big picture-nya dari secara total ya ekonomi IISG gitu ya. Nah, tadi kita udah ngelihat ya secara big picture gitu ya. IISG itu berada di dalam wave 4 Romawi ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di pojok kiri bawah itu kita start di tahun 2020 itu di wave 4 Romawi gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin teman-teman penasaran kali ya.
kok bisa wave 4 Romawi di situ. Kok ini pede banget nih, kok kayaknya Trade Squad ngasih view secara long term kok IHSG bullish gitu ya. Nah, pertama-tama sebelum saya masuk, saya akan jelaskan sedikit tentang Elliott Wave teori gitu ya, Elliott Wave analysis gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu gitu ya. Jadi Elliott Wave ini adalah sebuah ilmu yang ditemukan oleh Ralph Nelson Elliott gitu ya. Nah, jadi si Ralph Nelson Elliott ini dia berhasil menemukan bahwa setiap manusia itu bergerak dalam pola yang sama. Dan itu ternyata terjadi di not even di kehidupan sehari-hari gitu ya, tapi juga di pasar saham atau indeks atau apapun itu gitu ya. Jadi yang ditemukan dari si Ralph Nelson Elliott itu misalnya gini, setiap jam 6 pagi seorang Faraday gitu ya, akan bangun tidur, kemudian akan minum air putih, kemudian akan jogging misalkan. Nah, keesokan harinya itu pola tersebut kemungkinan besar akan berulang-berulang terus gitu kan. Nah, dan itu terjadi juga di secara chart gitu ya, bahwa secara pola itu akan berulang kembali gitu loh ya. Nah, di dalam Elliott Wave itu secara basic itu diajarkan bahwa akan ada 5 wave up yang searah dengan tren dan akan ada 3 wave yang berlawanan dengan tren gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat di chart sebelumnya, di chartnya Om Willy itu ada 1, 2, 3, 4, 5 Romawi gitu ya. Nah, yang ini gitu kan, ada 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi gitu ya, dan sekarang kita sedang berada di dalam 5 Romawi. Tapi apakah akan semulus ini nih? Ini kan kayak lurus banget kan? Nah, ini nggak mungkin karena di dalam 4 Romawi menuju ke 5 Romawi ini itu akan terdapat 5 wave lagi yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sedikit perkenalan tentang Elliott Wave. Mungkin bisa back ke slide yang tadi, Kev. Nah, kalau kita lihat dari wave 4 Romawi di pojok kiri bawah ini, itu kita patut bersyukur. Kenapa? Karena sudah jelas terlihat ada 5 gerakan, yaitu ada 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung, 4 kurung, dan 5 kurung. Dan 5 kurung gitu ya. Jadi secara view jangka panjang, hampir tidak mungkin IHSG akan kembali ke level tahun 2020 lagi. Kecuali kalau kenaikannya itu baru 3 wave, terus kemudian langsung turun. Nah, itu ada kemungkinan besar IHSG akan kembali ke level tahun 2020. Tapi kita sudah melihat jelas ada 5 gerakan ya, ada 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung, 4 kurung, 5 kurung yang akan membentuk wave 1 kotak. Ya. Nah, ini keberapa sih targetnya? Nah, ini sejak tahun lalu view saya masih sama dan belum berubah. Target saya itu ada di minimal 6.800, kemudian idealnya itu di area kotak hitam ini di 7.000 dan 7.300 gitu ya. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, setelah ada 5 wave up ke atas gitu ya, seperti setelah target wave 5 dari 1 kotak yang tercapai, akan ada 3 gerakan korektif yang berlawanan dengan tren, yaitu membentuk wave A, B, and C gitu ya. Nah, jadi setelah ini lagi-lagi ini disclaimer on ya teman-teman ya. Ini bukan ajakan, bukan suruhan, ini benar-benar hanya kita dari Trade Squad sharing tentang analisa kita berdasarkan Elliott Wave Theory gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini akan ada 3 gerakan turun ke bawah, A, B, C gitu ya. Nah, keberapa targetnya? Bisa dilihat di dalam kotak ini, yaitu target minimal ke 5.800, ideal itu di 5.500, dan maksimal itu di 5.100-an. Ya. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang masih muatannya penuh gitu ya, nah mungkin begitu IHSG sudah mencapai 7.000 atau 7.300 gitu ya, harap mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengurangi posisi portofolionya gitu ya. Nah, sehingga untuk tahun 2022 ya, untuk tahun 2022 bagaimana sih prediksinya? Nah, kurang lebih ini wave 2 ini biasanya kalau di dalam Elliott Wave Theory itu adalah berkisar 50% sampai ke 75% dari time travelnya wave 1 gitu ya.
Jadi kurang lebih untuk tahun 2022 IHSG itu menurut analisa kami untuk skenario utama itu akan berkisar di 6.300 sampai 6.500. Untuk skenario optimis itu di 7.000 sampai 7.500 dan skenario pesimis itu berkisar di 5.200 sampai dengan 5.500. Jadi tergantung seberapa cepat wave 2-nya ini tercapai gitu ya. Nah, prediksi kami ini di Q1 target wave 5 dari satu kotak ini akan tercapai. Prediksi kami ya. Jadi nanti harap diperhatikan setelah itu akan terjadi yang namanya ABC untuk membentuk wave 2 gitu ya. Nah, terus kira-kira sektor-sektor apa aja sih yang perlu diperhatikan tahun ini gitu ya? Mungkin bisa next, Kev. Nah, pertama adalah finance ya. Jadi banking tetap sebagai motornya IHSG gitu ya. Nah, kalau dilihat secara elite wave theory, ini garis yang saya gambar ini udah dari sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu gitu ya. Ini masih on track banget ya. Jadi di mana si sektor finance keuangan ini itu masih akan berpeluang untuk menguat sampai ke area kotak hitam ini gitu ya. Nah, nanti setelah target yang di kotak hitam ini tercapai gitu ya. Nah, most likely ya, lagi-lagi disclaimer sektor keuangan akan sedikit mengalami pullback untuk wave 4-nya gitu ya. Nah, tapi tetap setelah wave 4 ini nanti tercapai gitu ya, itu akan kembali menguat kembali untuk wave yang ke-5 gitu ya. Nah, untuk watchlist-nya apa? Itu ya seperti kemarin yang cukup menarik itu adalah BBCA ya tetap ya, BBRI, BBTN itu kalau secara elite wave cukup menarik untuk diakumulasi gitu ya. Next, Kev. Kemudian setelah sektor finance, nah ini sama, ini juga saya gambar ini tuh dari sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu gitu ya. Ini juga masih on track banget ya, jadi panahnya ini masih bergerak ke arah yang sama. Ini juga sama, kurang lebih akan sedikit menguat lagi. Jadi di Q1 itu sektor finance dan sektor energi akan menjadi motornya dulu nih sampai dia akhirnya mencapai target idealnya gitu ya di 1196 ini, kemudian dia akan sedikit terkoreksi untuk wave 4-nya gitu ya. Nah, watchlist-nya apa nih? Ya PTBA yang udah yang lumayan ya, terus ITMG gitu ya, terus ada Elsa, Indi gitu ya. Nah, itu bisa diperhatikan ya. Next, Kak. Halo? Nah, terus untuk infra, konstruksi berarti ini ya, ini diperkirakan sih di awal tahun ini dia akan sedikit mengalami rebound nih untuk wave B-nya gitu ya. Untuk wave B-nya. Nah, ini tapi tetap perlu diperhatikan nanti setelah wave B ini tercapai gitu ya, sektor infra ini mungkin akan sedikit kembali terkoreksi kembali gitu ya. Tapi di awal tahun ini konstruksi merupakan salah satu sektor yang cukup menarik nih sebenarnya. Gitu. Next. Nah, untuk properti sama. Sektor properti ini kalau secara Elliott wave ya, ini sudah berada di akhir wave B-nya nih. Jadi untuk teman-teman, tapi memang belum ada konfirmasi si wave B-nya ini selesai gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman mulai cicil akumulasi gitu ya, mungkin saham-saham seperti BSDE, CTRA, SMRA itu cukup menarik sekali gitu ya untuk menjadi watchlist di tahun 2022 gitu. Karena kita prediksi bahwa si properti ini, sektor properti ini sudah berada di akhir koreksinya gitu ya. Next. Nah, ini consumer non cyclical gitu ya. Ini juga salah satu sektor yang menurut saya cukup menarik dan kemarin juga minggu lalu sudah ada konfirmasi bahwa sektor ini sudah selesai nih wave Y dari B-nya ini dan akan segera rebound ke
wave C dari B-nya gitu ya. Nah, tapi ini sektor ini cukup menarik gitu ya di tahun 2022 mungkin saham-saham seperti Ali, LSIP, terus kemudian Unilever gitu ya, itu juga cukup menarik untuk diakumulasi di tahun 2022 ini. Next. Nah, ini untuk industri basic material gitu ya. Ini juga secara Elliott Wave dia sekarang berada di wave B kotak gitu ya, dan mungkin akan sekali lagi turun sedikit gitu ya ke wave C dari B gitu ya. Nah, tapi nanti setelah target wave C dari B ini tercapai, itu diperkirakan sih dia akan menjadi sektor yang menarik juga nih di tahun 2022. Itu saham-saham mungkin seperti Agi, Antam, Inco, ISSP, INKP itu cukup menarik gitu ya. Tapi lagi teman-teman, ini disclaimer on ya. Ini kita cuma melihat apa sih kira-kira yang menarik gitu ya, bukan ajakan membeli dan bukan suruhan ya untuk membeli ya. Tapi ini hanya sifatnya adalah berupa sharing analisa aja gitu ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang apa namanya? Sorry Kev, balik dulu Kev. Nah, mungkin teman-teman yang udah lama nih cukup lama koleksi saham nikel gitu ya, kayak Antam, Inco gitu ya. Ini kan bisa dibilang dia secara fase tuh berada di fase yang konsolidasi berat banget gitu ya. Jadi memang udah beberapa waktu ini saham Inco dan Antam itu ya bergerak hanya di range itu aja gitu ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, itu kalau secara secara teknikalnya gitu ya, itu kita tinggal adu sabar aja lah kayak kalau saham-saham nikel itu ya. Gitu. Next. Nah, itu dari IISG dari Indonesia gitu ya. Nah, ini kita di dalam kesempatan pagi kali ini gitu ya, saya juga akan sharing sedikit view tentang global gitu ya. Berarti ini untuk yang pertama itu saya akan mulai dengan view untuk US dollar gitu ya. Ya, view untuk dolar itu masih akan bearish mungkin di tahun 2022 sampai ke depan ya. Tapi secara jangka pendek ini bisa dilihat di chart bahwa dolar itu ada kemungkinan sedikit lagi menguat ke area yang di kotak hitam, yaitu ke kisaran 97 gitu ya, 97 sampai 98 yang di kotak hitam ya, untuk melengkapi wave C dari wave 2 gitu ya. Nah, tapi nanti setelah wave 2-nya tercapai gitu ya, itu dolar berpotensi untuk melanjutkan penurunannya kembali ke area 91, 89 dan 87 gitu ya. Tapi ini kita bicara weekly chart gitu ya. Jadi nggak mungkin terjadi langsung instan gitu ya, pasti akan memerlukan waktu gitu ya untuk ke arah sini gitu ya. Next, Kev. Nah, ini masuk ke komoditi gold, atau mungkin yang teman-teman yang main tradingnya gitu ya, kita kenal namanya dengan XAU USD gitu ya. Nah, secara garis besar bisa dilihat di sini bahwa si XAU USD ini setelah kenaikannya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 kemarin itu adalah part of wave 3 kurung gitu ya. Nah, setelah naik panjang gitu ya, sekarang terlihat sekali bahwa gold sedang membentuk fase konsolidasinya, yaitu di wave 4 gitu ya. Jadi nanti begitu gold menyelesaikan ini kayak tinggal kalau yang di skenario yang warna merah itu gold paling tinggal sekali lagi turun ke area 1.700-an gitu ya. Ya, untuk akhirnya nanti kembali menguat ke arah 2.000 sampai 2.200 gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Jadi yang teman-teman yang punya gold gitu ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk tetap di hold untuk posisi buy gitu ya. Misalkan ada yang punya emas batang atau yang emas yang trading juga menarik nih gold untuk di tahun 2022 gitu ya. Next, Kev. Nah, ini nih favorit teman-teman saat ini nih. Ya, jadi tadi kita udah bahas IISG, terus kita udah bahas dolar, kita udah bahas gold gitu ya. Nah, ini kita akan bahas favoritnya teman-teman masa kini nih, yaitu Bitcoin gitu ya.
Nah, jadi Bitcoin ini gimana sih outlook-nya gitu ya. Jadi secara garis besar memang posisi Bitcoin ini tuh masih 50-50 ya. Apakah akan mengalami ekstensi wave 5, yaitu berarti artinya Bitcoin bisa menguat lagi nih ke arah 85.000 bahkan sampai ke 90.000 gitu ya, secara jangka panjang gitu ya. Nah, tapi memang secara untuk case worst case skenario-nya gitu ya. Ini sekarang Bitcoin tuh harganya mungkin sekitar 42.000 ya, atau 41.000 gitu kayaknya ya. Nah, itu memang nanti masih akan berpeluang untuk mengalami rebound ke 56 sampai 59.000 gitu ya, tapi harap diwaspadai setelah target rebound itu tercapai, Bitcoin itu tetap rawan terkoreksi ke 36 sampai 29.000 gitu ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kalau memang teman-teman view-nya adalah jangka panjang gitu ya, walaupun nanti arahnya adalah skenario yang warna merah yang ke arah 36 sampai 29.000 gitu ya. Setelah dari wave wave C dari 4 kotak ini, itu akan terjadi fase yang namanya wave 5 kotak gitu ya. Jadi akan ada 5 wave up lagi ke atas gitu ya. Yang tetap secara jangka panjang ini jadi Bitcoin itu tetap sangat-sangat menarik gitu ya. Tapi ya tetap yang namanya naik nggak mungkin cuma naik sekedar langsung garis lurus naik terus gitu, nggak mungkin, pasti akan ada naik, akan ada turun gitu ya. Oke, next Kev. Nah, kita masuk sedikit ke Amerika. Ini chart saya di tanggal 17 Desember gitu ya. Nah, ini kemarin harusnya Nasdaq cukup terkoreksi lumayan kemarin ya. Jadi masih on track banget nih dengan chart saya ini. Mungkin kalau teman-teman yang buka chart bisa dilihat bahwa ini sedang menuju ke wave 4 kurung ini nih ya, si Nasdaq ini. Jadi nah targetnya itu bisa ke 0,382 ini sampai ke 0,5 ya untuk si wave 4-nya ini. Nah, tapi tetap nanti setelah wave 4 ini tercapai gitu ya, dia akan terus kembali menguat kembali untuk wave 5 kurungnya gitu ya. Jadi tetap secara jangka panjang kalau teman-teman yang main di US Index di Nasdaq gitu ya, itu masih sangat-sangat menarik untuk jangka panjangnya. Next, Kev. Nah, ini mungkin slide terakhir dari saya. Di selain Nasdaq tadi juga ada kita S&P 500 gitu ya. Nah, ini sama juga secara ini kalau teman-teman yang buka chart sekarang ini juga masih masih on track banget gitu. Ini sama di chart saya dari tanggal 17 Desember gitu ya. Jadi untuk posisi saat ini tuh S&P 500 itu juga berpotensi pergerakannya mirip kayak Nasdaq juga. Jadi sedang akan mau membentuk wave 4-nya gitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir secara jangka panjang setelah wave 4 ini tercapai gitu ya. Itu akan kembali menguat untuk melanjutkan wave 5-nya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, jadi secara kalau boleh saya summary gitu ya. Jadi mulai dari IHSG, kemudian dolar, terus kemudian komoditi gitu ya, terus sampai dengan US Index gitu ya. IHSG tadi secara long term view dia masih sangat-sangat bullish gitu ya, karena dia berada di bagian wave 5 Romawi. Tapi tetap di dalam part wave 5 itu untuk menuju ke sana itu akan ada 5 wave up gitu ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini posisi sekarang sudah ada di wave 1 gitu ya, di akhir wave 1 gitu ya. Jadi harap-harap diwaspadai aja begitu nanti 7.000 atau 7.300 itu tercapai gitu ya. Terus juga tadi kita juga udah bahas by sektor gitu ya. Nanti jadi bisa dilihat mungkin sektor-sektor apa yang menarik gitu ya. Kita juga udah review juga sektor-sektor apa yang kira-kira menarik di tahun 2022 tadi. Terus kemudian dolar view kami itu akan bearish di tahun ini gitu ya. Tapi masih ada peluang untuk sedikit lagi naik gitu ya. Terus kemudian untuk gold itu bagus banget dan prospek untuk di tahun ini karena diperkirakan akan kembali menguat. Dan untuk indeks di Amerika seperti Nasdaq dan S&P 500 secara jangka panjang masih akan menarik karena akan membentuk wave 5 kotaknya. Paling itu dari saya. Thank you. Mungkin bisa dilanjutkan ke Kevin.
Balik ke Kevin lagi. Thank you teman-teman. Oke, mungkin ke Om Fabian. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Om Willy dan Om Faradi ini. Tadi sudah dijelaskan ya tentang fundamental dan secara teknikalnya gimana. Nah, sekarang saya dari mewakili Trade Squad ingin memberitahu bahwa kami itu punya VIP membership juga. Jadi apa aja sih yang akan didapat jika mengikuti VIP membership dari Trade Squad ini? Yang pasti akan mendapatkan stock pick, terus untuk saham ISG, dari forex, dari komoditi, dan dari crypto universe juga. Nah, ini kita memberikan sinyal untuk membeli atau menjual, atau sekaligus profit takingnya di mana dan stop loss-nya juga di mana. Nah, terus kita ada focus trade juga. Apa sih focus trade itu? Jadi focus trade itu adalah daily signal dari kita. Jadi kalau ternyata hari itu kita menemukan ada opportunity bagus, kita akan langsung share di grup ini. Nah, berikutnya ada Oracle Vision juga. Nah, apa itu Oracle Vision? Oracle Vision itu adalah pandangan kita terhadap beberapa pilihan kita untuk 1 minggu ke depan. Jadi kita biasanya memproduksi ini setiap weekend. Biasanya kalau nggak Sabtu atau Minggu. Nah, itu juga akan menjadi yes. Mungkin Oracle Vision nih teman-teman mau lihat sekali ya bentuknya gimana. Mungkin kita bisa sharing sebentar ya. Oracle Vision untuk apa minggu depan kali ini harus intip-intip. Oke. Oke, tadi udah kita sediakan ya. Ini mungkin gua take over kali Pak ya. Silakan. Sorry, back to itu dulu, back to atas dulu. Nah, bukan. Yang halaman pertamanya Oracle Vision. Nah, ya. Jadi ini yang teman-teman terbaru ya. Di Oracle Ini Om Faradi suaranya putus-putus ya. Suaranya nggak kedengaran kelihatannya Om Faradi. Om Faradi. Suaranya nggak kedengaran Om Faradi. Putus-putus dari tadi. Halo? Mungkin di mute dulu Kev si Om ininya Faradi. Ya, kita mute dulu. Yes, di mute dulu. So teman-teman mungkin saya bisa ambil alih ya. Jadi ini adalah dari Oracle Vision kita di bulan Januari. Tadi udah disampaikan ke teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita sharing tuh roadmap. Juga masukkan. Ya, Oke. Silakan. Jadi kita basically sharing roadmap gitu. Mungkin kita bisa sharing sedikit ya. Roadmap untuk minggu depan ya. Next ya, Kev. Oke. Yes, ini ya kira-kira gini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat sendiri seperti yang udah disampaikan bahwa sepertinya memang IHSG sendiri itu udah ini ya. Setiap kali dimulai yang namanya fase advancing itu pasti dimulai dari pembentukan dulu yang namanya apa? Yang namanya konsolidasi support. Which is konsolidasi supportnya kalau teman-teman lihat udah selesai tuh ya. Jadi kemungkinan besar IHSG untuk minggu-minggu ke depan itu dia akan menyelesaikan wave 5-nya ya dengan target tuh teman-teman bisa lihat ya. Minimum target di 6960 kemudian mungkin kalau dia ada extension ke 7071 ya. Jadi teman-teman udah bisa mulai yang punya pegang reksadana atau pegang sesamping udah mulai ada acuan lah itu ya. Kira-kira target idealnya tuh ya kalau kita ngambil roundednya bulatnya kalau di IHSG ya inilah kita IHSG itu di bulan Januari ini akan pertama kali mencoba new all time high di level 7.000 gitu ya. Oke. Next.
Nah, ini kita juga sharing juga nih ke ini kita member-member kita, ke teman-teman kita yang lain tuh saham-saham yang jadi ini kita pilihan kita. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini ada Astra, kemudian next lagi Kak, ada yang kita juga sharing ya, ada Astra, ada Unilever. Nah, Unilever yang kayak saya bilang tadi di awal ya teman-teman, ini akan mulai masuk ke periode awal dari inflation ya, karena Amerika udah mulai inflation. Nah, Indonesia mungkin selalu ya yang namanya emerging market itu selalu telat ya, nanti mungkin half 2 itu kita akan mulai dengar isu-isu kenaikan segala macam, kenaikan harga barang ya. Udah jelas ya, harga minyak naik, barang naik segala macam, itu pasti akan leading ke sana. Nah, itu nanti sektor-sektor consumer-nya akan mulai manggung. Ini kalau lu misalnya punya view long term, udah deh no brainer, benar-benar no brainer, just buy. Ya, ini juga bukan saham kaleng-kaleng juga anyway ya teman-teman ya, gitu. Nah, ya kita juga view juga BBRI gitu ya. Next, Kev. Jadi kita punya banyak sekali ya teman-teman ya, saham-saham yang kita jadiin sebagai stock pick kita gitu. Jadi nggak hanya saham, kita juga sharing juga forex, juga sharing juga kripto gitu ya. Dan untuk di tahun ini nanti kita akan ada yang namanya hal yang baru lagi, akan di-sharing oleh Mas Fabian, tapi saya akan kasih sedikit bocoran. Jadi di kita itu untuk yang member di 2022 itu kita ada program konsultasi. Namanya konsultasi dengan Dokter Boyce ya teman-teman ya. Ini bukan namanya, tapi intinya gini, kita sadar banget bahwa teman-teman semua itu nggak easy untuk ngelakuin cut loss kan. Apalagi kelihatan bahwa di portofolionya banyak sekali saham-saham yang udah merah segala macam. Nah, kita akan ada discussion. Jadi kita akan open yang namanya discussion untuk ngebenerin portfolionya teman-teman semua. Nah, itu ada dalam salah satu ini kita program kita sendiri. Oke, mungkin saya ini ya over ke ini lagi Fabian lagi ya, Pak. Yes, silakan Fabian. Baik, terima kasih. Nah, berarti tadi udah dapat ya sedikit bocoran-bocoran tuh dari Oracle Vision kita. Nah, itu kita gunakan sebagai roadmap untuk teman-teman melakukan swing trade. Jadi kita sarankan maksimal itu kalau mau swing trade 3 sampai 5 saham cukup lah. Jadi kenapa? Supaya money manajemennya teman-teman juga terjaga, karena money management itu juga sangat penting ya. Jadi kita jangan all in ke dalam satu saham gitu. Oke, next Kev. Nah, ini ada beberapa highlight dari win trade kami. Yang pertama ada dari agro ya. Agro waktu itu kita menyarankan untuk mengambil posisi 20% pada open price. Nah, waktu itu tim Trade Squad dapat harganya di 19.70 dengan plan ambil profit 50% di 2.500 dan setengah lagi di 3.000. Oke, next. Nah, berikutnya yang terjadi pasti nggak langsung inilah ya, nggak langsung profit taking gitu. Jadi dia mengarah ke wave satunya dulu, dan ternyata dalam 32 hari kita dapat profit 11%. Nah, akhirnya kita TP di 2.200. Kenapa nggak nyampe 2.500? Karena kita lihat di harga yang waktu itu sudah menyentuh garis downtrend-nya, dan kita lihat waktu itu ada ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi akhirnya udah, kalau udah cuan bungkus saja dulu. Jadi nggak usah terlalu serakah juga. Ya lumayan lah 11% dalam 32 hari. Oke, next. Nah, berikutnya dari MPMX. Waktu itu tanggal 15 November ya, kita menyarankan untuk entry di range 780 sampai 810. Nah, kemarin tim Trade Squad ini kita bisa masuk di 800 dengan TP 1000 sampai 1030. Nah, SL-nya juga di 730. Nah, ini ratio-nya lumayan bagus nih, 1:3. Jadi cukup profitable lah mestinya. Nah, waktu itu kita menyarankan untuk hold sampai Januari. Oke, next, Kev. Nah, ternyata nggak sampai Januari,
di tanggal 7 Desember kita waktu itu ternyata udah sampai targetnya. Jadi akhirnya kita profit taking di 1025. Itu hanya dalam 22 hari. Jadi nggak usah sampai nunggu sampai Januari. Ternyata kita udah dapat dikasih profit 28%. Nah, itu lumayan cepat sih sebenarnya. Di luar rencana kita, di luar ekspektasi. Next. Nah, berikutnya dari PTBA nih. Tadi kan juga sektor energi sempat disinggung Faradi ya. Tahun lalu 2020 itu sempat bullish dan ada konsolidasi besar lah di semester 1 2021 ya. Nah, jadi di bulan Juli itu mulai rebound dengan tanda-tanda bullish-nya. Nah, jadi begitu sudah mencapai wave 5 dari wave awal dari wave 1 awal, wave 2-nya itu udah selesai dan kita lihat ada sentimen positif dari laporan keuangan di kuartal kedua. Teman-teman bisa lihat di kuartal 1 itu 43, di kuartal 2 itu laporan keuangannya naik jadi 116 earning per share-nya. Nah, di sini kita juga lihat ada gap up ya. Ada gap up, ya udah kita ambil aja deh. Kita ambil entry di open price sebanyak 20% dulu dari modal. Oke, next Kev. Nah, kita entry di 2150 pada 1 September dan ternyata tercapai targetnya dalam 29 hari. Jadi waktu itu kita ngasih quick update, begitu harga udah 2780, kami menyarankan untuk ambil profit sebagian, dan mungkin teman-teman yang waktu itu mau hold, bolehlah pasang trailing stop. Siapa tahu dikasih rezeki lebih kan. Jadi trailing stop ini untuk melindungi profit yang udah tercipta. Jadi kalau misalkan ternyata dia turun, ya udah langsung di-cut, setidaknya masih punya profit yang lumayan tuh, ada 29% kan. Ini syukur banget ini dikasih segini. Baik. Next ya. Nah, berikutnya dari Pegas. Ini kita waktu itu masuk di 1105 ya. 1105 dengan TP rencananya di 1500 dan SL di 950. Nah, ini risk ratio-nya juga lumayan. 1:2, hampir 1:3 ya. Kenapa kita waktu itu masuk di sini? Karena kita lihat ada pola rounding bottom. Jadi kita waktu itu kirakan bisa swing trade sampai akhir tahun di Desember 2021 ya. Next. Next, Kev. Oke, akhirnya kita dapat profit taking-nya di dalam 26 hari itu 42%. Nah, itu juga di luar perkiraan ya. Kita memperkirakan sampai akhir tahun, ternyata dalam kurang dari sebulan kita udah dapat profit taking yang 42%. Itu di luar dugaan juga kita ya. Oke, next. Nah, kenapa waktu itu kita masih pede dengan Pegas? Karena waktu itu sektor energi juga lagi boom, lagi bullish ya. Jadi makanya kita tetap pede di sektor energi. Nah, di berikutnya BNB, kita waktu itu menyarankan entry di 330 sampai 340. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau di market kripto itu pasti risk reward-nya jauh lebih tinggi daripada di market saham. Di sini bisa dilihat 1:7 ya untuk risk ratio-nya. Oke, next.
Nah, seperti yang tadi kita bilang, risk ratio-nya juga lebih tinggi, dan jauh lebih cepat ya. Hanya dalam 7 hari kita hit 40%. Nah, itu big win juga sih buat kita waktu kemarin. Karena ya nggak nyangka juga bisa secepat itu gitu. Nah, ini profit tambahan lah buat tim TradeSquad juga waktu itu. Oke, next. Berikutnya dari Nasdaq. Nah, waktu itu di tanggal 1 ya, 1 Desember kita menyarankan untuk mengambil posisi sell di Nasdaq di entry 16.300 sampai 16.400. Nah, waktu itu punya account tim TradeSquad ke-trigger di 16.300 untuk ambil posisi sell. Oke, next. Nah, ini juga lebih gila lagi. Dalam 1 hari, besoknya kita udah hit di 16.067. Hanya 1 hari kita waktu itu mendapatkan $1.700. Nah, kenapa kita waktu itu berani ambil sell? Karena kita lihat waktu itu Nasdaq ini sedang memasuki wave 4. Jadi kita pun view long termnya masih bullish, tapi karena kita lihat dari elite wave-nya lagi wave 4, kita berani waktu itu ambil sell dengan catatan main pendek aja. Jadi ini juga power of margin sama leverage ya. Jadi di sini pasti profitnya jauh lebih besar karena kita memakai margin. Nah, ini untuk teman-teman yang mau sport jantung lah, boleh lah. Sport jantung, kuncinya adalah hati dan jantung itu ditaruh di lemari dan dikunci. Jadi jangan pakai emosi mainnya. Nah, di sini kita juga menganut prinsip trend is your friend. Jadi kalau kita lihat trennya, misalkan lagi bullish atau bearish, kita pasang order itu sesuai dengan trennya. Jadi kalau misalkan lagi bullish, boleh pasangnya lebih banyak buy. Kenapa? Karena kalau misalkan kita salah harga, salah entry, tapi trennya benar, dan kita kesabaran, kita masih punya chance untuk making profit ya. Asalkan kita sabar. Oke, next, Kev. Nah, ini dari XAU ya, seperti yang tadi udah Faradi mention juga, kita waktu itu menyarankan untuk buy di beberapa posisi ya. Jadi kita spread risk-nya di 1757 sampai 1750. Jadi kita bagi averaging buy dengan stop loss-nya di 1745. Jadi stop loss-nya sedikit-sedikit aja karena waktu itu ini market gold masih konsolidasi ya. Jadi kalau konsolidasi itu kita sebenarnya boleh buy, boleh sell. Boleh buy di mana? Di dekat-dekat garis supportnya, dan kita boleh sell kalau dekat-dekat di garis resistance-nya. Nah, tapi kalau kita lihat view-nya masih dalam jangka panjang masih bullish, kalau mau ambil sell, usahain stop loss-nya juga diperketat ya, karena kalau tiba-tiba dia udah breakout ke atas dan masa konsolidasinya selesai, kalau kita nggak pasang stop loss itu bisa kesaret itu dan amsyong lah itu. Jadi harap diperhatikan stop loss-nya. Nah, waktu itu kita ambil di 7 Oktober untuk buy. Next, Kev. Nah, ini juga lumayan, cuannya lumayan ini. Dalam 1 hari kita ternyata udah bisa close all position. Jadi kita sarankan di tanggal 8 Oktober close all position karena kita lihat juga udah menyentuh garis downtrend-nya ya. Jadi udahlah kalau udah cuan dibungkus aja lah. Gitu. Jadi takutnya dibawa turun lagi gitu. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang waktu itu mau hold, boleh kita sarankan juga stop loss-nya sama dengan BEP lah. Paling nggak kita
mungkin nggak dapat untung, tapi paling nggak uang kita masih aman modalnya. Oke, next, Kev. Kenapa ya? Ideal. Baik, nah ini tadi kan udah nih profit semua, tapi kan nggak mungkin dong kita trading selalu profit. Jadi supaya adil, kita kasih lihat juga summary dari tradingan kita. Pasti ada yang kena stop loss. Nah, yang kolom yang di atas ini adalah tradingan kripto kita. Tapi kalau dilihat itu overall netnya tuh masih plus lah ya, masih banyakan yang profit dibanding yang loss-nya. Nah, untuk yang di bagian bawah, ini rangkuman kita dari forex dan indeks dan komoditi juga. Teman-teman mungkin bisa lihat itu ada profitnya masih lebih banyak dibanding loss-nya. Oke, next, Kev. Oke, nah yang ini summary kita dari hasil tradingan saham IHSG ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini profit yang sudah diakumulasi itu dari MPMX, PTBA, Pegas, Agro, ASI, MNCN, dan lain-lain. Kita waktu itu sudah mencapai akumulasinya 200% ya untuk profitnya. Nah, di sebelah kanan, ini teman-teman juga bisa lihat mana-mana yang kena stop loss juga, dari mulai Cepin, ada SM Gear juga, ada Unilever juga, sama ada Hardware, Tower bersama. Nah, cuma kita waktu itu stop loss-nya memang kebanyakan di bawah 10% ya. Kita udah cut biasanya. Kita nggak membiarkan sampai 20%. Biarinlah yang 20% itu profit taking-nya aja. Oke, next. Oke, nah di 2022 ini kita punya signature program seperti yang tadi Om Willy katakan. Kita akan mengadakan live trade ya, 2 kali sebulan untuk market saham. Itu rencananya akan kita jalankan di sesi kedua, mulai di jam 2-an. Jadi udah mendekati akhir sesi harian itu. Dan mungkin yang untuk market forex kita akan adakan malam. Jam-jamnya malam, dekat-dekat jamnya market US buka ya. Nah, yang kedua, kita juga akan mengadakan tadi klinik Dr. Boyca. Itu kita akan coba, teman-teman bisa konsultasikan portfolio yang kebakaran, dan kita akan coba carikan jalan keluarnya. Bisa jadi mungkin kita akan carikan cut loss terkecil supaya kerugiannya juga nggak terlalu banyak, atau mungkin bisa kita carikan jalan supaya bisa berubah menjadi profit juga gitu. Dan yang terakhir ada super scalper stock pick. Nah, scalper ini sebenarnya ilmu paling tinggi ya, ilmu paling dewa di market, karena kita cuma main targetnya cuma 1-3% ya, dengan SL yang super ketat. Jadi kemungkinan kita akan bermain cuma 1 jam, 2 jam, tapi udah bisa profit taking di situ. Oke, next, Kev. Nah, kita ada promo juga di 2022. Apa nih promonya? Kita akan kasih 2 bulan gratis, bonus 2 bulan gratis untuk membership kalau teman-teman subscribe untuk langsung 1 tahun. Plus dapat kelas di Pakar Mentari juga. Jadi bonusnya banyak nih. Kalau ikut 1 tahun langsung, dapat bonus 2 bulan, berarti jadi 14 bulan, plus dapat kelas juga lagi di Pakar Mentari. Ini akan diajarin dari mulai dari mulai nol
fundamental, technical, sampai money manajemennya juga akan diajarin di Parliamentary kelas ini. Nah, ini cuma berlaku untuk 25 orang pertama yang mendaftar hari ini sampai jam 7 malam nanti. Nah, jadi teman-teman bisa menghubungi saya jika ingin mendaftar dengan Fabian di 0812 8388 4716. Saya ulang ya, 0812 8388 4716. Jadi teman-teman bisa langsung WhatsApp saya pasti akan langsung balas begitu di WhatsApp. Oke, next Kev. Oke, aku mungkin sedikit tentang tadi Pakar Mentari. Jadi Pakar Mentari itu komunitas investasi, kita belajar investasi dari nol. Itu kelasnya bakal di-start hari Senin nanti dari tanggal 10 sampai tanggal 21. Belajarnya nggak cuma belajar saham doang, saham ada, tapi kita juga belajar alternatif investment lain seperti kripto dan expert advisor atau pembuatan robot trading. Nah, itu menarik tuh. Terus juga benar. Terus ditutup dengan portfolio management. Kurang lebih kalau teman-teman mau informasi lebih lanjut bisa ke Instagramnya @pakar_mentari. Oke, mungkin itu untuk webinar Market Outlook hari ini. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang, kita mau foto dulu, terus habis itu teman-teman kalau ada yang punya closing remarks sebentar, Kev. Boleh, silakan Om. Yang ini, silakan. Oke, ya. Jadi teman-teman itu tadi presentasi dari kita. Nah ini saya ulang sekali lagi gitu ya, bahwa ini lagi-lagi nih disclaimer on ya teman-teman ya, bahwa secara garis besar gitu ya IISG itu kita perlu bersyukur juga memang kita berada di fase bullish ya kalau secara long term, secara jangka panjang gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya bullish pun juga nggak semata-mata naik terus gitu ya, pasti akan ada penurunan gitu ya. Ya jadi perlu bersyukur, tapi juga tetap perlu waspada juga ya, karena di sini juga sudah terlihat bahwa sudah ada 5 wave up gitu ya yang akan mungkin berakhir itu di area 7.000 sampai 7.300 gitu ya. Jadi nanti setelah 5 wave up ini selesai gitu ya prepare for ABC korektif gitu ya mungkin ke area-area yang di kotak hitam ini gitu ya. Ya, tapi ini bukan untuk nakut-nakutin, ini hanya untuk semuanya adalah hanya untuk jadi precaution teman-teman gitu ya. Tapi yang teman-teman tidak perlu khawatir adalah nanti setelah ABC selesai, ABC korektif ini selesai gitu ya, ya secara jangka panjang akan kembali menguat lagi ke arah wave 3 yang kotak gitu ya. Jadi IISG secara jangka panjang view kita masih sangat-sangat bullish, tapi akan ada terjadi korektif mungkin di kisaran tahun 2022 ini gitu ya. Gitu. Back to Kevin. Thank you teman-teman. Thank you Faradi. Mungkin sebelum Q&A kita boleh foto bareng dulu. Teman-teman boleh on cam ya. Thank you banget sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk ikut Market Outlook 2022. Semoga teman-teman dapat inspirasi trading idea untuk bisa trading ataupun swing trade ataupun investing bahkan di tahun 2022 ini ya. Dan punya target-target tertentu, jadi ada gambaran mau trade seperti apa. Oke, mungkin yang bisa on cam teman-teman boleh on cam, saya mau foto dulu. Yuk kameranya dibuka yuk teman-teman. Nanti foto tolong di-share di grup dong. Siap, Pak Bawah. Sip. Oke, mungkin saya mulai screenshot ya. Untuk page pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di page kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang punya 1 atau 2 pertanyaan, boleh Mas Willy, Mas Faradi? Boleh dong, ayo ada yang mau tanya teman-teman? Yes, silakan unmute ya, unmute dan
Jadi kita tadi kan udah sharing outlook gitu ya, mulai dari secara fundamental, kemudian secara Elliott Wave teorinya juga udah kita share, mulai dari IHSG, kemudian secara silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ayo, ada yang mau tanya? Pak, boleh tanya, Pak? Yes, Pak Satrio, silahkan. Iya. Untuk materinya boleh di-share? Untuk materi, mohon maaf Pak, belum bisa di-share, tapi nanti akan ada rekaman ininya ya, rekaman webinarnya yang bisa di-share. Oke. Boleh satu lagi? Boleh Pak. Ya, untuk emiten batubara ke depannya gimana kira-kira? Oke, silakan Om Paradi. Oke, batubara spesifiknya apa Om? PTBA. Oke, PTBA ya. Ini saya langsung live chart aja kali ya. Iya, boleh. Oke. Silakan Om. Tapi lagi-lagi ini disclaimer on ya, teman-teman. Iya. Ya, ini nih, udah kelihatan belum? Ya, sudah. Ya, oke. Ini PTBA itu kalau kita lihat nih di sini ya. Ini pokoknya selama tidak turun ke bawah wave 4 ini, ya ini PTBA adalah begini. Ya, ini kan tadi kan seperti saya bilang, ini kan wave 4 angka, kemudian ada wave 1 2 3 4 yang akan membentuk nanti di ujungnya itu adalah wave 5 begitu ya nanti ya. Gitu. Nah, jadi ini secara PTBA tuh secara Elliott Wave masih sangat menarik banget. Jadi karena ada 3, nanti akan ada 4 dan akan ada 5 gitu ya. Jadi mungkin di area 3.000, 3.200 sampai 3.500 lah kalau PTBA ini mungkin target untuk wave 5-nya ini. Jadi menarik banget sih PTBA ini. Gitu ya. Iya, terima kasih. Dari sejak kapan dari bulan Juli kemarin kita dari sini tuh masih benar-benar on track banget sih ini harusnya. Untuk long term, untuk long term bagaimana? Nah, nanti perlu diperhatikan juga setelah nanti wave ini kan 3 kurung, 4 kurung, terus kemudian ke 5. Jadi kan akan ada begini ya. Sebentar saya gambar. Ada 4 kurung, ada 5 kurung gitu ya. Ini ada 4 kurung, ya kan? Terus nanti akan ada 5 kurung gitu ya. Nah, tapi perlu hati-hati nanti begitu wave 5 kurung dari 5-nya ini sudah selesai, ya pasti dia akan mulai membentuk ABC tadi kan? ABC gitu ya. Nah, tapi secara mungkin untuk jangka pendek dan menengahnya masih menarik nih. Mungkin dia masih bisa ke area 3.500 kali ya, 3.300 sampai 3.500 ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi, boleh. Oke, nggak ada? Boleh tanya lagi? Habis nggak ada yang tanya. Boleh, Pak Satrio. Tadi yang agro boleh lihat lagi nggak ya? Si Shirley, boleh. Om Paradi. Kedepannya bagaimana? Agro. Waduh, agro nih pasti ada yang kena jebakan Batman nih agro. Agro ya. Nah, ini sih kalau agro ini gini ya, view kita sih ini harusnya sih dia ini kelihatan nggak chart saya kelihatan ya? Kelihatan kan? Oke. Ini agro sih harusnya masih ada sekali penurunan lagi ya. Nah, ini sekarang dia udah di akhir, udah di wave 3-nya, targetnya udah nyampe nih di 1000 di area 1400-an gitu ya. Harusnya idealnya akan ada rebound sedikit nih ke area ini gitu ya, ke area ini.
untuk wave 4-nya. Ya, tapi nanti harap berhati-hati setelah wave 4-nya ini dia rebound gitu ya, dia akan sekali lagi turun gini. Untuk wave 5-nya gitu ya. Tapi agro ini kalau secara jangka panjang sebenarnya menarik gitu ya. Jadi buat dikoleksi gitu ya. Tapi harap diperhatikan aja money manajemennya gitu ya, jangan beli all in gitu ya. Karena nanti setelah wave 4 ini selesai, ya kan, yang di situ saja wave 5 turun sekali lagi, agro akan naik lagi gitu ya. Ini berarti wave 5 dari 3 kurung ya? Dari C. Ini dari C. Wave 5 dari C. Dan 3. Dari 4 kurung sih sebenarnya. Oh iya, jadi 4 kurung. Gitu sih. Oh, berarti, Gitu sih. Tapi agro secara jangka panjang menarik. Berarti kalau untuk long term boleh, ini juga boleh dibilang time to buy juga ya, kan udah rendah, lumayan rendah ya. Ya, ya. Buat long term agro. Gitu sih. Iya. Thank you. Ini udah kali ya? Boleh tanya satu lagi, Pak? Boleh. Mungkin Pak Satrio sebagai pertanyaan penutupnya ya, Pak ya. Silakan Sektor Pak. rokok bagaimana, Pak? Sektor rokok, Pak Radi, mungkin HMSP dan GGRM ya? Betul. HMS ini sebenarnya saya nggak mantau sebenarnya. Sebentar ya. Atau mungkin Om Willy, rokok gimana, bro? Halo, Om Willy? Halo, yes. Ada yang nanya insight buat rokok sih, Om. Wah, kalau rokok sih berita buruknya udah selesai semua ya. Ini udah apa saja, udah di dalam maksimum risk-nya lah. Jadi udah nggak ada jalan lain selain ke atas sih. Iya, ini kalau Ya, berita buruknya udah keluar semua Pak ya, kenaikan cukai lah, ini itu segala macam gitu ya. Ya itu udah inilah. Menurut saya sih, apalagi nanti kan defensive stock tuh akan mulai manggung tuh ya. Nah itu bakal bagus deh harusnya. Dan dia udah dalam fase dalam fase ranging yang bottomnya lama sekali tuh. Ya. Jadi kalau ngelihat sih ini udah ada 3 wave turun ya, korektif 1, terus kemudian 2, terus ini sini ya. Sorry. Ini wave A, ini wave B. Ya harusnya sih akan ada 3 wave rebound ya harusnya ya. Seenggaknya ya. Kalau karena ini udah ada 5 wave down gitu ya. Kurang lebihnya. Ya ini sih benar ini udah di bottom gitu ya. Kalau dilihat dari weekly chart-nya gitu ya. Tapi memang belum ada konfirmasi dari ini untuk pembalikan arah sih memang. Tinggal nunggu aja sih sebenarnya ini kalau rokok ya. Tapi dia udah di bottom sini. Kalau ngelihat dari chart-nya ya. Karena sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada konsep edit wave tadi ya, ada 5 wave, terus pasti akan ada counternya itu 3 wave up gitu ya. Mungkin akan begini, terus kemudian begini, mungkin akan begitu gitu ya. Rokok sih menarik Pak, udah di bottom sih sebenarnya. Cuman ya karakter saham-saham defensif itu kan memang ya mungkin kalau nyari dalam waktu cepat berapa gain sekian persen mungkin bukan di sini gitu ya. Iya. Gitu. Menarik. Terima kasih. Oke, thank you. Mungkin Kev, silakan ini aja kontak ini Fabian ya buat join karena di kita di Trade Squad ada hal seperti ini tuh Pak. Jadi bisa ngobrol, tanya langsung. Kita juga ada consultation juga sih ke teman-teman untuk inisi portonya. Oke, mungkin itu untuk webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti Market Outlook 2022, kolaborasi antara Trade Squad dan IKA Prama. Semoga teman-teman selalu cuan dan trading 2022-nya jadi lebih menyenangkan. Amin. Amin. Terima kasih semua. Selamat pagi. Have a nice pagi semua. Thank you. Terima kasih semuanya.